Cita-cita saya ingin menjadi pemain bola itu salah satunya ke Persib. Ini saya pemain Persib, kamu harus ini enggak. Sebelum saya menjadi pemain profesional, ya saya sempat menjadi bobotoh juga. Emang Papa udah siap ke Persib? Insya Allah. Pertama saya gabung ke Persib, Persibnya langsung juara. Halo Bobotoh, saya Tantan, si Kujang Lembang. Selamat datang di Bobotoh Nyarita. Satu Persib berjuta cerita. PBR kita lihat. Kini Supardi. Supardi shooting. Gol! Tantan maksud saya. Tantan gol! Persib Bandung unggul 1-0 di menit 33 ini Bung Indri. Tantan kali ini berusaha untuk melewati Supardi Nasir. Tantan kembali kali ini, masih Tantan, kita saksikan kembali sebuah peluang dapatkan mengisi kekosongan di sektor sebelah kiri dan Tantan terjatuh di dalam kotak penalti. Inversi yang dilakukan oleh lini pertahanan Sriwijaya FC. Oh, terlepas bola di depan gawang kali ini dan gol! Tidak pemain pengganti, Tantan berhasil membuat gol dan skor menjadi imbang 1-1. Adaptasi Bandung menghadapi Sriwijaya FC dalam Liga Champions 2016. Si Tantan ditempel oleh Junda Irawan. Tantan kali ini, Tantan, wow, syuting. Kita saksikan. Sebuah peluang kali ini, oh, Tantan. Agak ragu-ragu nampaknya, Be. Iya, ini satu tendangan yang cukup bagus. Persib itu motivasi saya ingin menjadi pemain bola ya. Waktu itu saya kelas 4 SD, kebetulan diajak nonton Persib sama kakek ke Stadion Siliwangi. Nah di situ saya Persib itu menjadi salah satu menjadi motivasi saya ingin menjadi pemain sepak bola. Suasananya sangat luar biasa sekali ya, apalagi dilihat dari antusias bobotoh sangat. Dulu kan di Siliwangi sangat penuh sekali itu. Waktu itu saya duduk di belakang tribun Persib, dilihat sekelilingnya banyak bobotoh pakai baju biru. Itu sangat luar biasa sekali. Nah di situ termotivasilah saya ingin menjadi pemain bola. Iya, pernah kebayang. Makanya tadi yang saya bilang dari awal, Persib itu salah satu motivasi saya ingin jadi pemain bola. Nah, jadi ada hati ya, suatu hari juga saya insya Allah bisa seperti itu gitu. Makanya dari kelas 4 SD sama kakek sama ayah dimasukin ke SSP Elput gitu. Karena Elput juga intern bagian dari Persib gitu. Kalau nggak salah saya ada Kang Ajat, ada Kang Yadi Mulyadi, ada Kang Yudi Guntara gitu. Hari itu Kang Yudi Guntara mainnya sangat bagus sekali. Gocekannya, capping-cappingnya, kecepatannya sangat luar biasa sekali. Ya, kalau kakek sih tidak terlalu memaksa untuk cucunya menjadi pemain bola ya, karena di waktu itu saya kebetulan ternak sapi juga kan, ternak sapi sambil main bola gitu. Cuman kalau main bola ya kakek mendukung, padahal kakek main bolanya nggak bisa gitu. Nah, cuman suka banget terus ya di rumah juga kakek sebagai manajer sepak bola di kampung gitu ya. Nah, itu mungkin dorongan saya, terus bapak Uwa paman hobi main bola juga gitu. Ya kepikiran juga, tapi saya setiap musim ditawarin terus sama Persib. Iya, setiap musim. Pertama saya di Persikab, terus di awal musim itu biasanya kita Persikab sama Persib itu ada persahabatan gitu sebelum memulai pertandingan. Iya, sebelum turnamen. Nah, saya di Persikab lawan Persib. Nah, setiap saya udah bertanding sama Persib, saya selalu ditawarin sama Persib. Gitu. Kalau dulu mah ya kalau saya nanya-nanya ke senior, ya ke Persib itu harus benar-benar siap segalanya gitu. Mentalnya, tekanannya, segalanya gitu. Nah, saya tanya lagi ke ini, ya sama jawabannya seperti itu, harus benar-benar siap ke Persib gitu. Akhirnya terus tawarin ke Persib, Persikabnya tidak ngasih gitu. Akhirnya saya masih di Persikab. Gitu aja, setiap musim tawarin lagi ke Persib,
Persikabnya nggak ngasih, saya terus di Persikabnya nggak ngasih, saya di Persikab lagi gitu. Terus kalau saya prinsipnya seperti itu, di mana tim ini masih membutuhkan saya masih di tim ini gitu. Nah kebetulan di tahun 2012 itu saya di Sriwijaya kan, di Sriwijaya 2012-2013. Nah hari itu Pak Janur nelpon, Pak Janur, ya Pak Haji Janur, terus Bang Firman, Bang Supardi nelpon saya juga. Kebetulan, Bot mau nggak main di Persib katanya. Terus Pak Janur, nggak salah balik ke Persib gitu. Nah sebelum saya ke Sriwijaya saya sempat nelpon dulu ke Persib, cuma di Persib masih banyak striker gitu, belum kekurangan gitu. Dan pada akhirnya saya memilih ke Sriwijaya gitu. Waktu itu saya nelpon ke Persib, masih butuh striker nggak gitu. Nah kebetulan Pak Janur bilang, aduh masih penuh Tan. Nah akhirnya saya main di Sriwijaya gitu. Nah pas di Sriwijaya di 2013 itu Sriwijaya lagi putaran keduanya lagi goyang, lagi nggak bener gitu. Nah di Sriwijaya itu akhirnya saya ditelepon sama Pak Janur, ditelepon sama Bang Firman, udah kesini aja katanya ke Persib. Ada bareng sama Ahmad Juprianto sama Abdurrahman katanya. Jadi kamu ada temen kan? Oh iya siapa gitu. Akhirnya padahal di waktu itu saya udah teleponan sama Barito Putra juga. Di 2013-2014 itu udah diteleponan sama Barito, udah deal dengan harga, cuman belum tanda tangan kontrak. Nah akhirnya saya memilih ke Persib karena ada teman gitu. Mungkin udah jodoh ya, udah takdir saya harus di Persib gitu. Ya itu saya udah, makanya pas saya pilih ke Persib, ngobrol sama keluarga, emang papa kata istri, emang papa udah siap ke Persib? Insya Allah siap apanya, siap jadi cadangan kata saya. Istri ketawa kan, kok Pak kenapa siap jadi cadangan? Kan setiap pemain harus siap main. Mah, kenapa harus siap jadi cadangan? Karena tidak semua pemain harus main, karena main itu 11 orang. Gitu. Jadi kalau pemain itu jangan cedera sedikit aja, dia pasti siap main. Tapi kalau pemain udah siap mental, siap fisik, siap semuanya, disuruh cadangan kadang-kadang hati yang berbicara. Aduh, kenapa ya saya padahal udah maksimal di dalam latihan, udah maksimal mental, tapi jadi cadangan. Nah itu yang harus disiapkan dari pemain. Makanya saya ke Persib, mau banyak tekanan, mau apa, yang penting saya membuktikan di dalam latihan. Ya, karena saya dari kecil seneng hobi main bola, apalagi cita-cita saya ingin menjadi pemain bola itu salah satunya ke Persib. Ya, momen yang sangat ini ya mungkin pertama saya gabung ke Persib, Persibnya langsung juara. Itu momen yang luar biasa gitu. Ya, emang lah kalau dari tim-tim lain juga saya udah punya nama, tapi pas ke Persib itu nama saya lebih besar gitu. Persib itu tim besar. Ya, jangan bobotohnya juga tidak di Jawa Barat aja. Dia di luar juga banyak, ke luar negeri juga banyak. Waktu saya timnas aja di Spanyol ada yang mengibarkan bendera Persib gitu. Ya mungkin itu mah udah berbicaranya hati ya. Karena kalau kita mencintai itu harus dengan hati gitu, nggak kita seneng kesini tapi hatinya tidak berbicara gitu. Itu kan kalau ke Persib itu udah emang berbicara hati sih. Ya kalau dicari-cari sih kalau Tantan pribadi sebagai orang Jawa Barat, orang Sunda asli ya pinginlah membela Persib gitu. Karena biasanya yang saya rasakan itu membela Persib itu udah udah nggak hitung-hitungan gitu, udah nggak ada hitung-hitungan karena rasa memiliki Persibnya benar-benar tulus gitu. Karena merasa sebelum saya menjadi pemain Persib, sebelum saya menjadi pemain profesional ya saya sempat menjadi bobotoh juga
apa ya, kalau ya ini saya yang nilai sendiri, kalau berbagai orang mungkin beda-beda penilaiannya ya. Kalau saya sendiri kenapa seperti itu ya, suatu hari juga saya akan sama kembali lagi ke bobotoh gitu. Karena di sepak bola itu ada batasnya lah. Kalau usia 35 udah 40 udah mulai tidak ini lagi lah, tidak apa produktif mungkin ya, udah mulai ini. Makanya saya berpikir suatu hari juga saya akan seperti mereka juga nonton lagi di pinggir gitu. Jadi saya bukan punya hak ya apa, enggak untuk menyombongkan diri untuk ya saya udah mau Persib juara, enggak gitu. Karena suatu hari juga kita akan balik lagi ke bobotoh lagi gitu. Apalagi saya sebagai orang Bandung kan, pasti ya akhirnya kan alhamdulillah yang saya alami, saya gaul sama siapa aja saya masuk gitu. Jadi sama bobotoh, sama siapa, termasuk di rumah sama tetangga. Jadi enggak saya waktu ke Persib, ini saya pemain Persib, kamu harus ini, enggak. Saya kalau pulang latihan dari Persib, saya suka nongkrong di warung, suka nongkrong di tempat ojek, biasa aja gitu. Jadi alhamdulillah pas saya udah nggak di Persib, udah saya pensiun, ya saya biasa aja, kayak masyarakat biasa gitu. Ya yang lucu-lucu mungkin kalau saya dulu perhatikan kan, kalau anak kecil tuh jarang pakai tiket ya. Kadang-kadang ada orang tua yang yang nonton sendiri, kadang-kadang si anak-anaknya pegang baju orang tua gitu, jadi masuk bebas gitu. Padahal nggak kenal gitu. Kalau udah di dalam dia si anak-anak itu masing-masing gitu. Kalau saya enggak, karena saya kalau nonton selalu sama kakek. Iya, karena kakek itu bener-bener cinta Persib lah. Tapi pas saya ke Persib, kakek sama bapaknya udah nggak ada. Persib itu rumah kedua buat saya. Ya, karena mungkin nomor satunya tetap keluarga gitu. Kenapa Persib jadi rumah kedua? Yang saya rasakan untuk saat ini, Persib ya istilahnya tidak membuang saya gitu. Di saat saya udah cedera, Persib masih bertanggung jawab untuk melakukan, udah kamu operasi aja. Yang keduanya setelah saya habis cedera, saya udah belum bisa main bola, Persib udah kamu jadi duta akademi Persib aja. Setelah udah saya sekolah kepelatihan, saya dirangkul lagi sama Persib, udah kamu ngelatih akademi Persib aja. Sampai saat ini saya alhamdulillah masih di akademi Persib. Mungkin kalau saya nggak pergi dulu dari Lembang ke Lampung, ya mungkin saya tetap menjadi peternak sapi ya. Tapi di waktu itu saya sangat menikmatin gitu, ternak sapi, main bola, sekolah gitu. Tapi sekolahnya juga tidak sama kayak orang lain. Kalau anak-anak lain dia sekolah fokus ke belajar. Kalau saya sekolah fokus belum cari rumput seperti itu. Nah waktu itu mungkin ya sama lah. Waktu saya jadi pemain bola, saya pernah ikut seleksi ke Persib Maung Putih, ada Maung Biru. Saya ikut seleksi, udah ke 30 saya kecoret. Akhirnya Porda Persib juga, Suratin Persib juga, udah 30 saya kecoret. Ya sempat ya akhirnya saya pindah dulu lah dari intern Persib ke Persikap. Nah akhirnya pindah dari intern Persib ke Persikap, akhirnya saya menjadi pemain Persikap. Nah sama waktu hari itu juga, mungkin kalau saya tidak pergi dari Lembang gara-gara galau sama istri, putus sama istri, saya pergilah ke Lampung gitu dalam berapa bulan lah gitu. Ya akhirnya saya mulai profesional itu di Persikap Lampung. Ya yang saya sampaikan buat bobotoh, karena kalau udah berbicara Persib itu udah berbicara hati, mau menang mau kalah kita dukung terus. Karena nanti akan ada timbal balik dari pemain juga. Di saat kita kalah masih didukung, di saat menang apalagi gitu. Kenapa? Karena seorang pemain bola itu kalau di saat kalah kita dihujat itu mental kita itu bukan up tapi malah turun. Yang saya pesan itu seperti itu.
mau menang mau kalah kita dukung terus Persib. Karena kalau udah berbicara Persib itu udah berbicara hati. Gitu.